Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini spesial kali ini, sahabat lama gue yang memang sudah di request sama teman-teman yang nonton. Sempat ada beberapa yang request mobil Soluna punyanya Mas Firman ini. Tapi wajar ya teman-teman, yang namanya juga teman gue ini salah satu artis sibuk, jadi waktunya tuh susah teman-teman. Jadi terima kasih banyak teman sudah menyempatkan waktu untuk main ke kantor gua nih, Man nih. Ya, gue yang makasih udah diundang ke sini. Sehat ya, Man ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang request nih, ya selalu nanya Mas Firman nih sekarang gue datang ini. Kalau boleh cerita mundur ke belakang nih teman-teman nih, gue kenal Firman itu dari tahun 2000 berapa, Man? 2006 kali ya, Man ya? 2006. 2006 ya, Man ya? 2006. Dari 2006 gue udah kenal sama dia. Dari mulai dia pakai Avanza dulu ya, Man ya? Iya. Pakai tachometer, racing ya, Man ya? Racing pakai hordeng nasi padang ya kan. Zaman-zaman itu ya kan, udah paling keren lah, udahlah tachometer gede banget tuh ya kan, biar jelas lah RPM-nya berapa. Jam dinding. Pakai segede jam dinding, tapi nggak ada kan, jadi request gitu setengah kaca tuh tachometer semua, jadi nggak bakal. Kalau sampai miss gear juga kebangetan, udah gede banget tachometernya ya kan. Aduh, ini sebelum kita ngobrol sama Mas Firman dengan mobil Solunanya yang bergaya tahun 2000-an teman-teman. Ini adalah gaya yang menurut gue masih sampai sekarang masih abadi. Kalau kalian lihat di jalanan masih yang kayak cakep banget mobil dengan setelan seperti ini. Sebelum kita bahas mobil Solunanya Mas Firman ini, buat teman-teman yang lagi nonton nih jangan lupa tetap support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jadi kan buat teman-teman yang komen nih kemarin minta Mas Firman nih kita datengin nih Mas Firman nih. Nah, buat teman-teman di rumah mungkin ada yang request mau datengin siapa, silahkan komen aja, ataupun mau nanya-nanya tentang mobil Mas Firman, silahkan komen, nanti dibalas sama Mas Firman ataupun dibantu sama tim dari Deloitte Indonesia kayak gitu. Nah, juga jangan lupa nih buat teman-teman yang lagi cari merchandise dari Deloitte Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Deloitte Indonesia, yaitu ada official merchandise dari Deloitte Indonesia, yaitu di Elite Brand ada di sana. Jadi langsung cek aja, terus langsung check out karena kuantitasnya terbatas teman-teman. Ya, jadi buru-buru. Waktu itu langsung datang langsung beli, takut kehabisan soalnya. Jadi langsung cek, pas kalian lagi ngecek ini kayaknya ada artikel terbaru ya yang udah keluar. Jadi kalian cek dan langsung check out aja. Sama nih buat teman-teman yang memang menunggu-nunggu di Elite Showcase, akhirnya setelah kita vakum dari 2019 nih, Man nih. Alhamdulillah, insya Allah juga untuk tahun 2023 di bulan Februari kita akan ada di Elite Showcase 2023. Yaitu tepatnya insya Allah di tanggal 4 sampai 5 Februari 2023. Tempatnya masih di ISBSD tapi hallnya berbeda. Hallnya sekarang hall 9 dan 10. Gitu. 2 hari, 2 hall. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Jadi kita bisa nongkrong bareng lagi di Elite Showcase. Dan buat teman-teman semua yang udah nungguin dan mau ikut daftar, silahkan daftar aja. Untuk pendaftarannya udah dibuka, bisa langsung cek ke Instagramnya Deloitte Indonesia, bisa lihat di bio untuk gimana cara daftarnya untuk masuk ke Elite Showcase 2023. Oh, buat registernya ya? Iya, untuk registrasi. Okay. Jangan lupa regis ya. Ya, insya Allah. Iya, regis kayak gitu dia, suka jaga-jaga jarak deh, nggak mau deh kayak gitu-gitu ya kan. Nah, mentok Wan. Enggak lah, Man, gini Man nih, sekarang kita ngobrol masalah mobil tahun 2000-an yang bergaya 2000-an ini. Bener ya kan? Ini kan tahun mobil ini, Man, Soluna tipe apa dan tahun berapa, Man? Ini tipenya GLI automatic. Oke. Ini harus ada tulisannya automatic ya? Ya karena ya kalau ini kan biasa kan kaki ngengkol ya, ini kan hanya cukup tangan ya. Maksud gua ini matic, terus kalau orang biasanya tahun 2000, kebetulan punya gua tahun 99. Kenapa bisa tahun 99? Gua juga belinya kebetulan bekas ibu-ibu ya, ex ibu-ibu. Jadi gua nyari itu gara-gara untung sih ada corona itu sih, COVID-19. Oh, lu beli mobil ini kapan? COVID itu kan bulan Maret 2019. Ya, benar. Maret. Nah ya, bulan Maret itu pada saat tiba-tiba COVID kan gue bingung nih ngapain ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ya karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, maksudnya di rumah aja segala macam. Akhirnya
gatel nih gue kayak nyari apa ya, mainan yang lucu mobil. Terus gue mikir tuh kan, gue ngelis beberapa mobil lah. Ngelis beberapa mobil, dan dulu kalau lo tahu, lo inget kan waktu saat ada Avanza itu sempat ada Soluna. Dulu sempat punya Soluna. Warna biru dan GLI juga, tapi dia tahun 2000 dan nggak matic, dia manual. Manual, oke. Nah di momen pas COVID, akhirnya gue mikir, anjir gue mesti cari mobil nih. Gue pengen kayak ngapain ya? Gue juga kebetulan ada workshop. Daripada tukang gue leha-leha tidur aja kan. Nah, Mas Firman ini punya bengkel di daerah mana, Man? Ciganjur, Namanya Fix Garage. Jadi kalau buat teman-teman yang mantengin Instagram Fix Garage yang membangun mobil-mobil, ada beberapa mobil yang lumayan eksis juga. Nah, ini Mas Firman yang punya bengkel namanya Fix Garage. Di Ciganjur di mana, Man? Alamatnya, Man? Jalan Benda 2 nomor 54. Itu di Fix Garage itu bisa ngapain aja, Man? Banyak kan? Convert mobil jadi sedan ke cabrio gitu, atau dari 4 ke 2 pintu. Dari motor ke mobil. Waduh, jadi bahaya banget jadi motor ke mobil. Ya. Gue apa sih waktu itu gue bikin Mercy, jadi boxer, gue potong jadi pickup. Oh, jadi pick Yang warna merah waktu itu. Ini nggak kepikiran ya? Tadi kalau ini gue double cabin sih pengennya, gue bikinnya. Cuman berhubung kayaknya udah nggak tren ya. Iya, double cabin bakal kecil banget sama yang di ujungnya jadinya, anjir. Bawa semen satu sak udah berat ya. Iya. Nah, berarti saat COVID itu benar juga sih. Kan memang dibanding jadinya kan orang pada takut keluar mana ya, orang pada takut keluar, jadi bengkel tuh malah jadinya sepi ya, mana. Betul. Dan lo harus tetap menggaji pegawai nih gitu. Nah, daripada pegawai gue cuman tidur nggak ngapa-ngapain deh, ya istilahnya dia ikut di rumah aja, di bengkel aja kan. Iya benar. Udah akhirnya apa nih, gue pikir-pikir, anjing gue belum puas nih sama Soluna dulu. Dan gue jujur Wan, gue ngeliat saat itu lo kan memang founder, kalau menurut gue ya lo di Honda Estilo, serius dari Vario, jadi kayak wah udah nih list gue udah pakai sama orang nih. Iya, kenapa Soluna, Man? Karena gini loh, gue merasa kayak selalu mobil ini nih identik. Soluna tuh kan identiknya cuma apa? Orang ngomong taksi. Ya gak? Iya benar. Gue fair aja maksudnya. Benar. Gue ngomong apa adanya, orang masih ngomong taksi. Sekarang kalau ngomong taksi, bos, kalau taksi manual. Iya. Itu poinnya. Tapi ini kan rubahan tadi, enggak ya? Alhamdulillah sih enggak. Enggak, emang beneran Bonmatic ya. Bonmatic. Dan gue tuh paling nggak suka kenapa ya? Jatuhnya kayak kita tuh selalu, kenapa sih ya siapapun itu ya, maksudnya menurut gua kita selalu berpikir bahwa lo malu ya untuk pakai mobil yang bekas, bukan bekas taksi ya, maksudnya mobilnya ya lo mungkin yang dekat dengan taksi gitu ya. Mungkin memang kayak gini nih, ini kan intinya beda, Man. XLI sama GLI. Padahal beda nih. Tapi kalau udah platformnya dipakai buat taksi ya kan jadinya deket banget nih sama taksi itu. Kayak gitu. kalau lo ini kayak Hyundai Accent gitu kan juga sempat dipakai taksi, orang jadi kayak image-nya mobil tuh jadi murah, hancur image-nya apa. Benar. Sedangkan gue beli nggak murah. Ya karena kan memang rawatan juga, bukan bekas taksi juga. Nyokap gue pesen jangan pernah beli barang murah. Bangsat ini orang ini. Bercanda guys. Terus jadi pas lo beli ini nih kenapa Soluna ya, kan benar tadi yang lo bilang kan. Yang lo ngomong kalau lo tadinya udah pernah punya mobil ini tapi belum puas. Iya, belum puas. Iya dong, belum puas. Terus tapi gini loh, Man. Kebanyakan orang malah takut, Man, dengan mobil yang dikaitkan dengan X taksi itu. Karena dekat banget dengan yang tadi lo bilang. Harganya pasti jatuh. Iya. Mobil kalau udah dipakai buat taksi, platformnya ya, ngomongnya platform ya, itu pasti udah jatuh, hancur atau segala macam. Iya gitu. Poin utama Wan, gue nggak pernah mikir itu. Karena emang lu mau buat pakai. Satu, gue buat pakai. Kedua, di pemikiran gue yang bikin happy diri gue aja. Iya benar. Jadi gue nggak mikirin tentang omongan orang. Benar. Apapun yang orang mau ngomong, bodo amat. Gue buktiin lewat sebuah karya menurut gue. Jadi gue memikirkan dimana terserah lu mau ngomong apa, lu Soluna, ya terserah. Lu mau pakai mobil, ya terserah. Tapi yang penting ini kepuasan gue. Ini yang penting gue nggak nyusahin orang, gue nggak
repotin hidup orang, uang gua, hidup gua, mau gua. Mantap Gitu. Benar maksud gua mengajarkan benar. Tapi benar itu salah satu insight yang bagus juga teman-teman, masukan yang bagus juga karena kalau lu selalu dengerin kata orang, lu selalu banyak pertimbangan tentang kata orang, lu nggak akan ada habisnya. Iya. Ya udah lu jalanin aja apa yang lu suka. Sama kayak rasa bersyukur gitu. Iya benar. Lu punya motor satu misalnya atau mobil ini gitu ya. Kalau lu nggak pernah puas gitu di hidup, pasti akan ngeliat orang nih, dia punya mobil baru, gue pengen lagi, nggak akan pernah puas. Benar. Yang muasin diri gue sendiri, makanya gue bilang ini buat diri gue, Wan. Pencapaian buat gue sendiri sih. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya nih Man, dengan segala macam gaya yang sekarang lagi tren. Iya dong, ngomongin masalah itu nih. Kan kalau ngomongin pemilihan mobil, lu pilihannya gara-gara itu. Iya. Yang menarik yang diangkat dari sini adalah dengan segala macam gaya yang lagi hype, yang lagi rame di modifikasi di zaman ini gitu. Kenapa lu milih gaya kayak gini, Man? Menurut gua gaya yang kayak gini tuh kita nggak bisa, menurut gua ya, tapi kan mungkin beda orang yang beda persepsi. Iya. Gue juga takutnya orang nanti, wah gini, wah pro kontra lah, namanya modifikasi kan selera. Benar. Nah, gue kenapa milih ini? Gue cuman berpikir apa yang tadi, balik tadi Wan, apa yang gue suka Brabus, gue templokin lah Brabus. Gue suka, contoh ya, ini mesin walaupun kelihatannya so sweet gini, matic segala macam, mesin gue turunin garden speed, turunin full, gue porting polish segala macam di garden speed. Mesin untuk engine, karena buat gue kalaupun gue harus gaya so sweet, tapi gue masih bisa So sweet lagi. So sweet iya kayak minuman lo sekarang, so sweet kan? So sweet kan? Iya. Lenje tadi gue ngomong. Ya sekarang gini loh, maksudnya gue tuh emang suka di orang bilang baut 5 zaman dulu, ingat ya yang dada itu ya, atap bolong ya, standar. Maksud gue lebih suka di masa itu ya kalau gue. Iya. Tapi jujur ya Man ya, mungkin gue juga jujur nih, kemarin saat gue ngedandanin Estilo gitu kan, gue nggak pernah kepikiran dengan gaya seperti ini ya. Terus gue ketemu lah sama teman-teman lama gue nih, mereka orang nih yang satu Kijang pakai monoblok 3. Momen buka puasa tuh. Iya, dia pakai monoblok 3, satu lagi pakai ten hole gitu. Emang gaya itu tuh emang nggak bisa lepas sih emang sebenarnya. Gue sampai ngomong, gini gue kangen banget dengan gaya ini nih gitu. Iya, gue tuh mengibaratkan gaya modifikasi itu kayak apa ya? Kayak kalau kita mikir kayak fashion aja. Lu pakai baju, dulu celana cutbray nggak ngetren. Celana sobek-sobek, dulu trennya kan celana cutbray, celana sobek-sobek, balik lagi semua. Eranya kan bakal. Iya, tapi cutbray nggak mau lo. Sekarang. Sementara ini masih mikir karena belum banyak yang make. Maksud gua era tuh balik lagi ya. Iya, pasti. Itu hanya pengulangan aja, tapi dikemasnya dengan yang hal yang beda. Tapi menurut gua yang abadi tuh yang kayak, menurut gua ya, abadi gaya kayak gini menurut gua. Iya. Selalu ada tempat di. Tapi gini ya Man ya, ngomongin masalah gaya nih Man. Kalau buat kita sebagai anak-anak yang memang merasakan di era itu gitu ya, akan ada tempat spesial buat gaya kayak gini. Tapi kan buat anak-anak yang sekarang yang tidak ngerasain hal itu, mobil ini akan disepelekan. Bener. Bukan ngomongin gini ya teman-teman, tapi akan yang kayak yang nggak ngerti banget nih, yang ngerti sekarang itu mau mobil yang gayanya seperti sekarang, mereka akan nggak notice. Bukan disepelekan sih, lebih nggak kalau effort tuh lumayan banyak gitu. Sekelibet gitu aja udah. Iya. Ya makanya gue bilang, gue membuat ini buat diri gue nomor satu. Dan yang kedua, kalaupun orang ada yang notice, gue berharap dari orang yang nggak paham atau anak sekarang yang mungkin lebih instan, yang maunya instan, iya benar. Dia akhirnya berpikir bahwa coba deh lo nikmatin mie aja yang dibilang instan aja harus direbus. Iya benar. Iya nggak? Lo bangun mobil kalau cuman ada duit terus pak selesai udah, ngapain? Iya memang. Iya kan? Iya, tapi ada orang yang memang maunya gitu, maunya. Iya, ada. Jadi gitu. Iya, ada. Tapi kalau jadi lagi gitu. Tapi coba saat lo ditanya prosesnya dulu gimana? Enggak, gue beli jadi. Atau enggak, gue cuman ganti ini doang. Gini-gini selesai. Sekarang gantinya banyak kan? Iya, tapi banyak. gitu juga. Iya, kompak gitu kan. Kayak Pak Tarno maksudnya. Iya.
Iya, tapi prosesnya sih bener Ya sih. proses, kalau gue menghargai karena ya mungkin era dari kita duluan menghargai sebuah proses perjalanan gitu. Benar. Itu yang jadinya ada bisa diceritain Iya, sih iya. man jadinya. Ya nggak sih? Kalau sesuatu yang instan banget, sesuatu yang lu nggak menjalani prosesnya, itu malah jadi akan kayak ya udah mobil gua gitu. Chemistry-nya. Iya, benar. Ada memang ini ya teman-teman ya di sini kalau lu ngomongin chemistry sama kendaraan lo, itu bener banget. Makanya gue selalu ngomong chemistry gue sama Vario nggak bakal bisa, nggak mobil yang lain nggak akan bisa sebesar chemistry gue sama Nih, merinding gua gua. sama Vario. Gitu. Tapi Emang benar chemistry. itu bener banget teman-teman. Jadi chemistry itu adalah salah satu hal yang penting buat kita sebagai car enthusiast yang into benar sayang sama mobilnya, supaya lo bisa sayang sama tuh mobilnya. Jangan jadi nggak yang kayak dikit-dikit pengennya jual. Iya. Nyusahin dikit jual nggak ada kayak gitu. Misalnya kita ngeliat mobil nih Wan, kadang-kadang katakanlah orang misalnya lihat ini sebuah Soluna lah gitu, udah kesenggol truk atau apa gitu ya. Kontainer Ya hancur sih jatuhnya yang mana ya. langsung jadi station wagon ya. Iya, jadi Nah maksud gua itu aja ada perasaan kesenggol motor ya dikit gitu ya. Gue tuh kayak aduh gitu loh. Padahal bukan karena mobilnya gimana, tapi karena chemistry gue. Iya. Saat Karena taruhlah kayak lu kena lobang dulu, bokap gue sempet ngomong, lu tuh bisa bawa mobil, lu tuh bisa sayang sama mobil kalau mobil lu kena lobang, lu yang ngomong aduh. betul. Gitu. Jadi bokap gue tuh selalu ngajarin gue sebelum gue bisa bawa mobil, lu disuruh nyuci dulu. Itu sama Wan. Gue disuruh nyuci dulu, gue disuruh nyuci bersih dulu. Gue suruh ngerawatin mobilnya dia saat dia pulang kantor gitu. Lu cuci? Gue tahu momen itu kan. Iya. Bokap lu pulang kantor pakai Iya. meja rapi, lu yang bersihin mobil ya. Cuci. Gue ada urusan kayak gitu tuh, gue nyuci. Nah kalau bokap gue ngelihat mobil gue, gue udah bisa ngerawat mobilnya dia, baru dia mau ngasih gue mobil gitu loh. Kalau enggak, dia bilang ya ini memang kan itu kan karena duitnya dia ya. Betul. Jadi gue saat itu belum bisa nyari duit. Tapi ya kalau misalnya lu sekarang cuma bisa ngerusakin doang, nggak bisa ngerawatnya, buat apa dikasih gitu. Itu kan maksudnya itu sebenarnya nilai-nilai kalau menurut gue akhirnya masuk ke nilai-nilai kehidupan sih Wan. Iya benar. Jadi gimana juga kita bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, tetap ada rasa respect. Iya benar. Nah itu dia. Makanya kalau gue lihat sekarang, menurut gue rasa respect itu udah. Karena ada sosial media man. Zaman dulu tuh nggak ada sosial media. Zaman dulu tuh lu mesti ketemu sama orang, lu mesti berinteraksi langsung harus sama ketemu. orang. Lu harus negor orang duluan. Zaman pager, Asia Hidayah, zaman dulu kan? Anjir, Asia Hidayah sih. Iya bener nggak? Dulu kan Asia Hidayah. Kalau SMS dihitungnya per huruf, Iya, per teman-teman. huruf. Bener. Jadi kalau bisa singkat banget sampai puyeng, bacanya apa lagi nih? Karena Rp1 tuh. Bener. Rp1 1 huruf, ya enggak. Terus sih zaman-zaman itu nelfon ya gitu. Karena kita janjiannya kan kita nggak pernah ada janjian. Tapi gue sih. nanya, di situ dapat ininya nggak kayak rasa kita nih lagi ngumpul nih harus ketemu Iya, nih. Nah, iya. maksud Ya itu gua. karena jadinya lu nggak perlu ada janjian. Ya udah jam segini hari ini ya udah datang. Ya udah datang aja. Nggak kayak sekarang lu mesti janjian dulu, dibikin acara untuk janjian. Nggak dulu. Dulu memang kita ada agenda khusus Iya, ya iya. setiap minggu tuh. Sekali atau lebih kalau nongkrong yang hari-hariannya biasanya di Paun. Kalau yang itunya paling di Al-Azhar. Ya udah, tapi setiap hari Jumat jam 9 ya udah ada di situ. Dan di mana gue pernah kejebak banjir kita ya di Paun, Iya. nggak pulang, Nggak bisa pulang. nggak bisa pulang. Ya tapi karena nyaman ya, gue juga nyaman. Ya karena dari nyaman pagi ya, sampai itu pagi dia lagi. rasa itunya Wan yang gue bilang Iya. udah hilang yang kayak sekarang. Abis nongkrong bubar aja gitu kayak gitu. Iya. Sekarang kan lo mesti nongkrong di tempat yang necis, Iya. fancy gitu. Harus tempat fancy, chill, di mana lo posting di Instagram lo harus kelihatan catchy gimana. Iya. Ya itu sih. Kalau dulu enggak. Dulu lu cuman modal buat beli rokok sama buat beli nasi goreng udah cukup. Lu nongkrong semalaman. Minum teh botol segala macam ya udah. Semalaman. Ngutang. Iya, di warungnya. Alen. Iya, udah itu biasaan sih emang sih. Tapi itulah serunya teman-teman. Mungkin gue beberapa kali nyeritain ke kalian semua gitu yang nonton ya. Saat zaman-zaman itu, ya menurut gue tuh itu gue sangat bersyukur bisa ngelewatin masa-masa itu. Masa-masa ngeliat mobil seperti ini berseliweran sangat banyak perjalanan. Tapi gue saat itu tahu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lu ngeliat mobil cakep dikit, itu mobil siapa ya? Nggak. Ya, betul. Kalau dulu ini tahu mobilnya dulu teman-teman, nggak tahu yang punya. Betul.
Itu mobil si itu tuh, rumahnya di sini, sini, kampusnya di sini gitu. Jadi pas mobil datang, oh lu yang pakai mobil ini gitu. Mobilnya duluan yang dikenal. Betul. Mobil dulu yang dikenal. Oh, mobil ini yang menyatukan ini. Itulah jadinya iya benar. Jadi bisa kenal sama A, B, C dan yang lain-lain gitu. Itulah. Jadi gitu teman-teman. Dan zaman dulu tuh mobil tuh dengan berbagai macam gaya ya, men ya. Bener. Nggak usah harus yang kan sekarang kan harus mobil yang baru. Mobil yang baru, mobil yang mahal, mobil yang keren gitu. Ya dimana emang mobil sekarang udah panoramik, udah sunroof, udah dengan teknologinya yang udah canggih ya. Dan gue tidak menyalahkan, memang kemajuan teknologi ya bagus, cuman nggak ada salahnya juga kalau kita punya nyempil kendaraan juga yang masih punya soul gitu loh, soalnya dengan membuat sesuatu nge-build gitu. Iya, jadi jangan buat teman-teman di rumah nih yang kira-kira mobil yang nggak populer ya. Jangan jadinya malah jadi minder ke yang lain, ya nggak sih? Itu kan maksud gue, tujuan salah satunya adalah kayak gini. Mungkin di luar sana banyak nih. Contoh ya, gue baca di komen The Elite kan posting tuh buat acara besok San Mori besok tanggal 30 itu ya. Nah itu aja ada yang nanya, boleh nggak naik motor, boleh nggak? Jangan pernah lo berkecil hati naik apapun gitu loh. Maksud gue, kalau selama lo otomotif antusias, apapun yang lo naikin, mobil bagus atau enggak, motor bagus atau enggak, bukan itu jawabannya. Poinnya adalah lo bisa menghargai barang lo dulu, lo datang ke situ lo bangga bawa kendaraan lo. Iya benar. Ya datang aja. Kalau ngomongin masalah motor, kita di si Mitra Teresa sendiri ada parkiran motor ya, jadi nggak apa-apa bawa datang liput motor juga. Makanya gue bilang, gue senangnya di situan. Makanya gue mau datang ke sini salah satunya adalah, jujur ya Wan, buat gue The Elite satu naungan yang dimana tidak milih nama sih. Oke, memang The Elite, tapi The Elite ini bisa membuat satu naungan dimana mobil lo nggak harus mobil yang karena jujur aja nih teman-teman ya, kalau misalnya gue ngomongin masalah untuk database-nya aja deh, lu ngomongin masalah viewers gue yang mobilnya mewah, itu akan lebih kalah dengan viewers mobil yang memang dekat dengan teman-teman yang di rumah. Karena apa? Mungkin karena memang kita kan sebenarnya YouTube ini dibikin untuk ada edukasinya, sedikit edukasi gitu ke teman-teman. Jadi mungkin mudah-mudahan nih, jadi dengan membahas mobil yang dekat dengan telinga ataupun di mata teman-teman semua, jadinya bisa diaplikasikan gitu loh. Bisa pesannya bisa tersalurkan, semangatnya bisa tersalurkan. Tadi yang lu ngomong, ya lu nggak usah malu dengan kendaraan yang lu bawa gitu segala macam. Biarpun kendaraan lu underdog ataupun yang tidak, kata orang kayak gini deh nih, lu kenapa beli mobil yang dipakai sama taksi? Ya jadi bagus juga gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah yang mempunyai kendaraan ataupun mempunyai pikiran seperti itu, ya nggak usah kali mana? Nggak usah lah, jauh-jauh. Harus pede aja gitu, ya nggak sih? Iya. Buktinya maksudnya kita udah bersyukur aja punya kendaraan. Benar. Itu aja sih poinnya. Benar. Nah Man, ini balik lagi ke mobil nih. Iya. Setelah lo ambil mobil, pertama kali lo ambil, keadaannya udah seperti ini atau gimana? Mulus, original apa gimana? Mobilnya emang original Wan. Original semua. Ting. Berarti lu nggak ada peremajaan, ganti karet atau apa? Oh enggak. Setelah dapat ting ini mobil nih posisinya adalah di parkir atap kap mesin bagasi botak. Karena kena panas hujan, nggak ditutup, nggak di awning segala macem. Jadi ini mobil kondisinya, mesinnya itu aki juga udah dicabut sama yang punyanya. Ini mobil diem sudah sekitar hampir 6 tahunan. 6 tahun? Iya, 6 tahunan. Dan sebenarnya ini mobil nggak direlain sama anaknya. Jadi gue beli dari ibu-ibu, anaknya nggak ngasih ini mobil dijual. Cuman karena itu ibu kebetulan tinggal adalah di kawasan yang cukup elit, rumahnya mobil udah mewah semua, mobil ini diparkir sama dia mojok gitu aja. Nah mojok ternyata tahun pertama dari baru. Dan gue lihat BPKB-nya masuknya dari Tanjung Perak, berarti Surabaya ya, Pelabuhan Surabaya 99. Oh ya udah, gue bilang gue harus nguber nih mobil. Akhirnya gue jam 1 pagi Wan, ibu-ibu bilang sampai ngomong gini, Mas nggak bisa besok pagi aja? Gini ya Bu, suratnya kan sekarang pagi Bu. Ya iya, cuman makanya jamnya Wan, jam 1 pagi Wan. Akhirnya gue sampai aki segala macem, itu gue nyebutin merek nggak apa-apa ya? Enggak. Siapa yang gue telepon buat pasang aki. Oh iya, yang 24 jam. 24 jam karena gue pengen bawa pulang aja langsung. Jadi gue lunasin langsung.
gue M-Banking, ibu-ibu itu dengan anaknya nggak ngasih anaknya. Jadi anaknya mukanya manyun aja ngeliat gue, cuman gue udah ya udahlah buru-buru cepet cabut. Akhirnya udah selesai, gue bawa ini mobil balik, baru lawan saat itu ini semua karet-karet, all in mobil, gue kerok total, terus habis itu karet baru, kaca-kaca makanya lihat nggak ada yang baret, semua baru. Oh kaca semua baru nih? Baru, terus dashboard, semua interior nih, dashboard baru. Dashboard baru? Dashboard baru. Gue dapat dashboard baru, terus habis itu itu tadi gue turun mesin. Gue turun mesin full, kenapa? Mobil sehat, cuma menurut gue tetap aja gue harus refresh kan. Nah, sekarang gue tanya Man, lu kan ngomong, wah ini semua lu ganti baru. Iya. Dari mulai kaca, karet, Iya. mobil lu kerok, semua segala Iya. macam. Yang paling, ini mobil nih saat lu beli dashboard baru emang lu rencanain atau kayak pas lu ke toko spare part, lu ada nih dashboard baru, wah ada nih kaca baru, atau gimana? Iya. Jadi gini, dulu pada saat gue lagi nyari barang apa gue lupa, karet pelipit. Karet pelipit baru gue cari. Karena kebetulan ada bedanya nih Wan, satu sih. Oke. Kalau orang paham, karet pelipit itu ada kerungnya. Kalau yang GLI. Oke. Kalau XLI yang karet biasa hitam. Oke, iya. Kayak Starlet mungkin. Iya, karet pelipitnya hitam gitu. Iya, Ini iya, ada iya. kerungnya. Oke. List kaca depan juga sama, list kaca belakang juga sama. Oh, Gue lagi iya, nyari kecil karet. banget ya kerongnya Iya, ya? kecil. Gue lagi nyari itu. Tiba-tiba di sebuah toko di daerah Sawah Besar, kota. Lu sering emang ke kota bolak-balik ya? Kebetulan di situ Ya ke toko spare part. Iya, toko Lalu kok spare jadi part. terbata-bata gitu. enggak. Iya. Ada di situ ada masjid gue yang sholat di situ. Nah, jadi habis itu mana gue jadi lupa kan Sampai karet kaca. karet kaca. Nah, lu nyari karet kaca di Sawah Besar. Iya, karet Selain lu kaca. bandel di sana, lu nyari spare part. Terus bandel karena kan macet ya kan. Iya. Jadi gue bandel saat beli bandelnya. Maksudnya udah tuh saat momen gue butuh karet segala macem di toko itu kan ada jual kaca, jual apa? Ya gue beli aja sekalian. original nih. Original. Oke. Nanggung. Ya udah gue beli aja. Karet-karet semua Karet baru semua. sama kaca. Nah, dashboard ceritanya gimana Man dapat dashboard Man? Ada di atas. Di toko itu juga? Toko itu juga di rak paling atas. Itu dashboard Soluna. Gue pikir gue waktu itu masih ngeraba nih Wan. GLI, XLI, ini Oh, taunya ada nomornya kirinya apanya? di dashboard. Nomor apa? Ada angka. Agak apa sih? Taksi jadinya. Oh iya, Padahal, ada loh, kok ada angka ya? ada ininya, namanya juga ada name card. Anjir MK. Tapi ngomongin masalah GLI dan XLI itu Man, untuk trim dalam interiornya, apakah ada beda warna atau apa sih Man? Atau Beda motif. beda bahan motif? XLI kaca engkol. Oke, itu kan si fiturnya. Ya, Tapi fitur kalau ya. si interiornya? Oh beda, dia kalau GLI itu dia abu-abunya abu-abu, nggak ada corak polos. Oke. Kalau kalau XLI, Ya XLI polos. Kalau GLI GLI ada coraknya, ada coraknya. polanya. Oke, nah si dashboardnya sendiri warnanya beda nggak Man? Warnanya beda. Jadi warna dashboard itu dengan warna konsol aja berbeda. Jadi warna itu abu-abunya lebih tua, lebih gelap. Si dashboard? Si dashboard. Si dashboard ya benar. Dashboard. Dan lo dapet si dashboard buat GLI nih. Iya. Dapat dashboard baru, terus akhirnya ya kisi-kisi. Waktu itu masih utuh, tapi karena gue pengen baru, ganti baru semua aja. Oh dapet tuh Man, kisi-kisi Man. Dapat. Itu Tapi nggak dengan dapat dari harga dashboard yang dong. Nggak. Dashboard kosong kan? Dashboard kosong. Iya. Cuman gue dapatnya itu akhirnya jadi ya udah sekaligus aja gue mikir ya daripada bolak-balik. Oh di tempat yang sama juga? Jadi itu di situ. Sampai akhirnya udah itu stok terakhir ya. Gak ada lagi. Lampu-lampu gitu Man? Lampu-lampu gue nyarinya bukan situ. Jadi lampu terpisah, ada yang di Semarang, ada yang di mana. Oh oke. Berarti ini si bodinya aja nih. Kan tadi lo bilang lo kerok semua Kerok total. full. Lo kerok total. Nah dengan karet-karet baru, kaca baru, untuk sama si interiornya si dashboard tadi ya baru ya, sama si kisi-kisi segala Ini macam. panggangan sate semua baru kan. Oh panggangan sate juga dapat baru? Iya. Gue emang lebih tipikalnya bikinnya pengen kayak brand new aja. Iya, ya enak sih jadinya ya, si jatuhnya ya. Maksudnya, jadi pas nyeting, tukang gue nyeting Bener. Itu benar. semuanya Itu nggak bohong. karet-karetnya plug and play-nya. Itu nggak bohong. Karena ya baik lagi nih kalau udah nyeting, kan udah kemakan umur ya Mas Iya. ya. Udah kemakan umur, ada beda bentuk, kadang-kadang panas atau apa segala macam. Nyetingnya akan sempurna. Nah nanti kan daripada gue nyalain SDM, ibaratnya kerja, ini kok gini hasilnya? Iya. Ya gue dulu harus sadar diri, gue beliin barang yang bagus gitu. Iya benar. Jadi
fitnya jadi bakalan Iya, jadi enak itu banget dia. gitu. Nah, Man, ngomongin masalah si body nih. Kan lu bilang lu kerok semua. Iya. Ini dengan pemakaian velg yang dibilang kalau zaman dulu nih dengan setelan segini lumayan agresif ya dengan 17 lebar 8 offset 30 gitu. Iya. Di kaki-kaki atau di fendernya si Soluna ini sendiri ada pembesaran fender nggak? Enggak. Jadi gini, gue kalau untuk white, gue emang anti sih Wan. Sekarang udah nggak mau nge-white gitu nggak. Cuman gue lebih waktu itu emang fitmentnya malah bannya, makanya bannya kan gue pakein agak narik ya. Maksudnya posisinya karena ini mobil posisinya yang baik gue bilang tadi, perasaan gue lebih pendek dari ini deh. Kok? Ya karena posisinya itu sebenarnya rata masuk ban dikit. Jadi gue fitmentnya narik di ban sama memang perubahan kaki-kaki sih Wan dikit-dikit. Oh, Gua jadi ada- ini gua ada custom kaki. Si body malah udah masih original semua, Mas. Original. Nggak ada gedean fender. Nggak ada. Potong belakang? Nggak ada. Potong belakang nggak ada? Nggak ada, masih potong belakang. Nggak, maksudnya si itu apa namanya si Bibir. Ah, Oh, kalau bibir, lipetannya. lipetannya yang lips bagian dalam, Iya. ya itu iya. potong apa lipet? Itu gua lipet. Lipet aja. Lipet aja. Iya, soalnya kalau dipotong tuh lebih. Jadi kalau gua pribadi tuh lebih mending dipotong, abis itu disisain dikit, dilipat. Iya. Jadi gini Gitu. mana memang bibirnya ditipisin terus dipendekin. Iya, karena kalau misalnya lu potong nih di fender belakang kan ada apa kita ngomongnya apa ya? Ini kalau Kupingan ya, Ya, ngomongnya kupingan ya, dalam. si kupingan dalamnya itu. Nah kalau dipotong itu fendernya jadi nggak ada pegangannya nih teman-teman Iya. nih. Jadi nggak jadi lebih nggak kuat lah. Kan dia bentuknya gini nih. Jadi kalau gue nih potong dikit, tipisin, habis itu lipet. Jadi lipetannya nggak begitu gede. Iya. Tapi hati-hati juga nih teman-teman nih. Ini pelajaran juga nih. Kalau ngelipetnya nggak terlalu benar, itu akan nampung air di situ. Teman-teman. betul bikin keropos. Itu bikin kropos gitu. Jadi kalian harus yakin banget kalau kalian mau ngelipat fender belakang, itu lipatannya bener-bener nempel rapet. Karena pasir juga sering. Betul, dari ban, pasir, air, kalau lagi hujan emang ya, hujan masuk situ, kropos akhirnya, jadi karat gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar bagus lah lipatannya Itu. gitu. Nah terus itu kayak contoh sen ya, gue pasangin sen asli Toyota ya Koito tuh, Iya, gue pasangin. Terus gue handle gue ganti baru, kunci Handle ini kan sangat bermasalah ya, Iya. Man, ya. Lo tahu dong. Iya. Handle ini, handle starlet Handle, iya. itu sering banget Iya, oblak. sering oblak patah. Iya, atau enggak pas ditarik nih dia plak. Iya, ini enggak karena gue beliin Atau baru kan ditarik semua. dari depan, dari dalam malah yang depan juga gini. Wah. Jadi karena gue beliin ini Wan, satu set sama per-pernya itu sama asnya. Iya. Jadi ya normal nih, misalnya lo buka Iya. tutup, sorry ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, Oh iya. gitu. Iya. Nggak ada. Soalnya itu paling masalah. Biasanya glodek itu. Iya, betul. paling masalah. Soluna, Starlet tuh paling Iya, masalah di situnya tuh. Si handle-nya itu tuh yang menjadikan ya. Gue kayak ngeliat, ih Starlet, Starlet gue. Berapa kali gue juga kayak ada customer Corolla. Enggak, itu mobil apa ya waktu itu? Kayak Corolla apa ya? Handle-nya gini, gue lupa mobil apa. Itu ya itu godek-godek gitu. Iya, jadi pas dipegang tuh kerak-kerak Iya, gitu. iya. Tuh. Nah, jadi ini udah lu ganti handle baru. Handle baru sampai per-pernya, terus power window ini ya semua engsel power window sama dinamo power window baru semua 4 potong. Oh ya? Iya. Dapat di mana man barang-barang kayak gitu man? Sawah besar, kalau itu masih sawah besar. Tetap jadi lu nih kalau Toyota. ngomongin masalah penggantian barang nih man Iya. nih dengan berbagai macam barang yang lu gantiin di mobil ini gitu ya. Yang paling unik apa man dapat barang? Dashboard. Dashboard sih ya. Menurut gua kayak, hah? Kok ada dashboard? Masih ada Masih gitu. ada. Gua bilang, dashboard masih ada. Dan itu yang paling makan umur man. Iya makanya gua bilang. Kepanasan pasti ada Iya. retaknya, kerasnya, Yang semua segala lamanya itu macam. karena ini mobil masih original, cuman karena dijemur, jadi udah kering tepok Iya kering gitu, makanya iya gua bilang, makanya. akhirnya ya udah gua amazing tuh pas ada dashboard, pas lihat di atas itu. Wah, Man, ini coba kan turunin deh gua. mobil kan ini kan ngomongin masalah mobil nih. Mobil kan tahun 99 nih man nih. Iya. Iya kan? Lu dapat dashboard ini Hah? berapa duit lah? Soluna? Aduh, lumayan ya, Wan. Berapa man? Lumayan. Berapa? Gue penasaran sih gue. 3,5 juta. 3,5 juta? Iya bagus lah. Kosong ya? harganya. Nggak Iya, ada. baru kan? Baru. Iya bahagia lah ya. Bahagia lah kalau segitu. Bahagia. Sebenarnya lo tau nggak? Sebenarnya nggak 3,5, karena gue belanjanya banyak sama dia. Gue bilang, Ci ini nggak bisa kurang, udah belanja segini banyak gitu. Tapi Akhirnya oke lah, dapat gua tawar dari dashboard 3,5. baru 3,5 juta sih.
sip lah. Dengan yang jadinya seger banget ya mobil lo karena itu yang paling gede dan langsung ada di depan muka lo. Ya itu gue soalnya paling keganggu kalau udah nggak enak, dashboard nggak enak kan paling males. Bener. Bunyi krenyet apalah. Sama nih pertanyaan yang paling kan kita udah ngomongin body nih Mani. Tadi ngomongin body kan dengan lo pasang si sen ini semua segala macam. Nanti kita akan bahas beberapa aksesoris yang ada nempel di mobil ini di bodinya ini. Tapi sebelum itu, kenapa harus sempen Mas? Man, karena gini, kalau ngomongin masalah sempen, lu setuju dong sama gua kalau sempen itu dulu warna yang paling tidak digemari. Betul. Iya dong. Iya. Warna yang kayaknya kalau ngomong tuh warna bapak-bapak. Iya. Sempen. Pertama gue udah bapak-bapak anak 2 ya kan. Iya sih. Karena zaman dulu tuh bapak gua punya all new 96 warnanya sempen. Terus gua sampai ngomong ke bapak gua ngapain sih beli warna kayak gini gitu. Ada ada putih, ada biru, ada hitam. Kenapa lu belinya sempen gitu? Gini Wan, maksud gua kenapa Aslinya sempen? Aslinya itu silver. Asli silver. Nah, makanya ini kalau sekilas kalau lo lagi kena cahaya dia bisa silver tapi ada sempennya. Jadi kayak warnanya berubah silver ke sempen. Ini sempen anjir. Nggak serius. Kalau terang banget. Kalau terang banget silver jadi. Sama dari jauh banget. Enggak. Kalau buta warna sih dia malah bingung warna apa. Enggak, serius ini. Makanya orang suka ngomong, "Mas, ini sempen apa silver?" Ya bisa silver, bisa sempen gue bilang. Karena emang gue pengennya warnanya begitu kan. Iya, jadi lo tidak mau lompat jauh dari si STNK-nya ya mana ya? Ya, dan gue nyari warna yang orang tidak sukai. Lagi-lagi tuh ya? Iya. Kayak menurut orang kan silver flat warnanya. Ya gue cari warna yang kayak gini aja. Nah ini kan lo udah, ya makanya lo carinya warnanya kayak gini nih yang memang tidak, bukan tidak digemari kali mana ya? Mungkin tidak populer. Iya, kurang difavoritin lah. Ya benar. Dengan platform mobil yang lo bilang underdog juga nih yang kurang difavoritin. Nah harusnya jangan pakai Brabus man. Nah, pakai apa kayak velg yang tidak favorit, kayak kaleng dibalik mungkin. Tadi sebenarnya pakai roda beca awalnya ini mobil. Iya. Nah, Man, ini kan ngomongin tadi udah warna body, warnanya berarti lu siram ulang, warnanya pakai ini lu ngaduk sendiri atau ada lu nyontek warna mobil apa di? Enggak. Gue nggak nyontek, gue benar-benar ngaduk sendiri. Jadi di mobil ini karena gue bilang kan COVID itu kan kayak gue bingung mau ngapain. Lu ngaduk cat? Ya, jadi gue akhirnya gue ke nggak ngaduk sendiri gitu kan enggak. Gue kebetulan langganan di Space Shaker Kebon Jeruk. Jadi gue telepon, dikirimin nih foto. Terus gue bilang ribet banget, gue ke Kebon Jeruknya deh. Gue kesana, gue minta di mixer warna. Ya. Akhirnya gue minta mixer campur ini, tambahin kuning, tambahin ini, temulah warna ini. Oh iya, barulah ketemu sih warna ini nih. Oke. Aneka warna lah campuran. Aneka warna anjir, iya benar. Aneka benar. Man, ini kan ngomongin masalah body udah. Nah aksesoris yang lu tambahin di sini. Tadi kan lu udah mention masalah si sen fender. Ya kan. Nah ini yang menarik ini adalah side skirt. Yang tadi gue bilang, man lu nggak mau diwarnain body man atau lu papas sedikit gitu. Ternyata nih sekarang punya apa man? Punya Soluna. Dan gue baru tahu nih teman-teman beneran. Gue pikir dia tuh custom si side skirtnya. Waktu dulu ini baru keluar awal-awal Bomex. Itu gue waktu gue beli ini mobil kok jadi Bomex ya. Aduh. Oh bukan ya? Jadi ini mobil waktu awal-awal side skirtnya custom. Oke. Yang awal-awal. Nah di momen dimana gue pengen banget dapet yang OM-nya. Iya OM. Nah OM yang di Thailand yang versi gini. Akhirnya gue minta tolong teman gue cariin. Satu kan lagi susah barang masuk, tapi ya mungkin dimudahkan jalannya. Mau lo ya gue akhirnya sampai. Ini gue pasang. Ini side skirt Soluna versi Thailand. Okay. Kalau yang lo suka buka di Google yang Thailand versi itu, nah itu ini size skirtnya gini, size skirt tengah ya. Dia emang ada sih yang sampai belakangnya, cuman gue nggak suka, makanya gue cuma beli yang tengahnya doang. Oke, nah untuk depan man, ini kan depannya juga pakai. Kalau depannya gue nggak custom, menyesuaikan sama yang tengah. Oke, belakangnya lu nggak pakai. Belakangnya gue nggak pakai. Oh iya. Soalnya kan selera ya, gue nggak. Iya, berarti lu patokannya si side skirt ini nih buat nyesuaiin silip depan juga. Iya, gue mengacu sama ini.
Iya. Nah, di bengkel lu bisa dong bikin kayak lip gini segala macam. Ini lips yang depan bikin di bengkel. Ya, mungkin buat teman-teman nih yang lagi cari bengkel buat bikin lip atau buat bikin size-cut nyetak punya Iman, mau ditaruh di salonanya mungkin bisa datang ke Fix Nggak Garage. dicetak juga kan? Oh, nggak dicetak yang mana? Nggak Iya. dicetak, Atau nggak mungkin nyontek gitu bentuknya boleh dong. Boleh, nyontek boleh, warna boleh, gitu, mau dibikin kayak gini persis plug. Boleh kan? Bawa pulang aja mobilnya kalau gitu yang mau. Saya bingung mau apa. Pelit ya, pelit. Ini berarti kalau ada yang mau bikin mirip sama lu mendingan nggak usah, mendingan bayarin mobilnya aja ya mana? Nggak dijual. Nggak dijual. Oh, nggak dijual tuh. Tadi lu ngomongin suruh bayarin, sekarang nggak dijual. Enggak, kalau misalnya gitu pinjem aja. Kopinya boleh? Boleh. Boleh nih teman-teman kalau mau buat yang mau minjem nih, Ya. silakan mampir aja ke Fix Garage ya kan. Mau Saya minjem sekarang- seminggu atau rental mau gratis, pulang, saya rental gratis. mau pulang kampung gitu ya Man ya. Minjem boleh. Naik gunung aja sih nanggung Wan. Ya, Nah, Man, ini kan lip udah custom nih, Iya. ya kan? Dan kita naik ke depan, bagian atasnya. Lu gue lihat ada washer lamp. Ya. Ini washer lampnya asli hidup apa dummy? Asli hidup. Asli hidup? Asli hidup, bukan dummy. Wih, Itu makanya kan bukan karet, bukan rubber. Emang benar Hidup, Man? Aktif? Aktif. Wih, boleh. Terus sama si sen ini, lu custom nih. Jadi gini, awalnya mungkin lo lihat dari kemarin tuh gue pakai sen yang orange. Iya benar. Nah, terus bosen gue. Akhirnya gue pakai sen yang putih Akhirnya yang putih terus gue custom orange itu gue custom. Zaman dulu banget ya. Nah itu tuh yang gue nggak temuin di ya kebanyakan di mobil-mobil yang sekarang. Kalau zaman mobil sekarang beli Man. Iya. Kalau itu dulu dia. kan kita enggak, dulu kan kita ya gimana ya Iya. teman-teman ya. Namanya duitnya pas-pasan. Iya dong Mas, Iya. lu harus jujur kan, Iya. duitnya pas-pasan. Ya kan ya, lu harus mau tampil beda. Ya Iya. kreasi lu Iya, sendiri kreasi, deh. Bener. Sennya dipingin lah. Betul. Di orenin lah. pilok ya Oh, sama lihat oren Amerika pink nih, pink Pink. belakangnya. Iya dong. Betul. Ya kan sah-sah aja zaman itu ya. Tapi itu adalah buat memacu kreativitas lo. Betul. Kayak plat nomor dempet aja dulu. Iya bener, plat nomor dempet, bener, ketokan pas jatuh Iya. dekat ngapa ada bekas Ngapa, angkanya iya, kan iya. kirinya ya. Iya. Bener. Nah, sama ini adalah salah satu yang menarik juga saat di zaman tahun 2000-an atau 90-an. Lampu cedok. Ini lampu cedok pakai apa? Ereking? Enggak ya? Enggak, pakai punya Vespa. Nih kalau ini kan kotak Man, gue pikir lampu ereking Man. Enggak. Dia Tadi pakai gue mau apa? nyari bulat, cuman jajaran genjang gitu, trapesium. Ini lampu pakai apa Man? Ini lampu cedok. Lampu cedok itu zaman dulu, wah, Iya. favorit banget ya. Dari mulai Grand Civic dulu dipakai Iya, 4, empat. kanan 2, kiri Kanan, 2, iya. ganteng banget. Kijang zaman dulu. Pada pakai lampu cedok, dan lampu cedok yang dari mulai yang kotak, lampu cedok yang bulat, segala macam lah. Itu Sampai kedok penipuan banyak lah di situ. enggak, itu kedok bukan cedok, brengsek. Kedok penipuan kayak teman kita ya. Investasi bodong. Nah, Man, ini kalau ngomongin si lampunya lu pakai apa, Man? Lampu gua kebetulan pakai punya Kijang juga bisa ya? Kijang. Nah, orang tuh biasanya pakai ini Wan, gua tuh heran. Ranking? Ada satu Bukan ada satu bengkel. Gua sempet ceritanya reng lampu nih lucu nih kisahnya reng lampu. Tukang las gua lagi sakit. Oke. Tiba-tiba gue bilang gini, mau bikin ring lampu, tukang las gue sakit, gimana nih gue bikin lampu cedok nih? Gue datanglah ke Ada satu juga tempat. orang nungguin tukang lu sembuh dulu, Man. Lu yang Kelamaan nunggu gue gitu. nungguinnya nggak betawan, nungguinnya gue tuh pengennya cepet. Itu jeleknya gue, gak sabaran. Nggak sabaran. Gak sabaran. Dari dulu. Kurang sabar. Dari dulu kalau itu dari dulu. Kalau sekarang kan gue lebih bersabar. Enggak, lebih lebar iya loh, bukan lebih sabar. Tadi kan bener. ngomong di belakang, gue mau. Terus. Akhirnya gue ke satu tempat yang dimana beberapa mobil adalah Corolla, katanya nyedokin di situ. Zaman dulu Mas Nuris ya. Iya Mas Nuris. Nah, pakai ternyata 4,5 in kalau nggak salah lampunya. Jadi sipitnya kecil gitu kan kotaknya. Oke. Nah, gue tetap nggak mau terima gitu kayak pasti ngomong kalau Mas nggak mau pakai 4,5 in, nggak usah bikin di sini. Iya udah, gue masukin aja lampu gue cabut. Oh, bukan di Mas Nuris tapi Bukan. ada salah satu tempat lah. Ada salah satu tempat yang bikin memang dia Kunciannya pakai kunciannya itu. pakai itu. Pas in Wan. Mungkin ada beberapa beredar lampu cedok kecil. Itu Itu. pas setengah in. In. Dan menurut gua jadi nggak fungsional kan. Iya benar. Nah tadi di ereking motor Iya benar. gua. Jadi kayak mungkin pakai lampu ereking Iya, benar. makanya gua bilang atau enggak lampu Vespa gua pasang. Nah, gua bilang Terus? akhirnya
gimana caranya gue tetap ini, ya udah terpaksa ya tukang gue sembuh dulu. Iya akhirnya kan lu nggak sembuh kan? Akhirnya gue jejelin minum obat terus biar cepet sehat. Pokoknya dia cepet sehat, langsung lah gue bilang, Casul namanya Casul, saya mau ini lampu gimana caranya cedok pakai yang 7,5 in. Oh ya 7,5 in? 7 in. Pasang, bisa bikin. Pakai si ringnya itu, pakai ringnya rumahnya ya, rumahnya semua dia bikin lengkap, bisa. Untuk setelannya juga aman, aman, setelan atas bawah segala macam. Iya, soalnya lampu ini nih favorit banget teman-teman zaman dulu. Dan bikin mobil kalian langsung beda mukanya. Iya, mukanya langsung berubah. Langsung berubah total. Gua aja berapa kali dibilang dari depan kayak Toyota Tercel. Iya benar. Gue bilang Tercel yang mirip ini, gue bilang. Oh iya malah Tercel mirip ini, emang sombong banget brengsek orang. Nah, berarti si lampu ini kan lo beli baru punya Kijang. Iya dong, dengan pemasangan si ring light itu. Nah, buat teman-teman juga nih kalau misalnya yang mau bikin kayak gini itu bisa di bengkel lo berarti. Pokoknya semua yang dikerjakan di sini bisa di bengkel lo berarti. Udah banyak kok di online ada yang nggak mau ribet banget bikin dari fiber. Bener, gue lihat soalnya banyak di online dari fiber gitu. Lu pakai apa plat? Dari plat. Karena gue jujur gue lebih suka plat sih, bahan plat dibanding fiber. Ketahanannya juga lebih bagus. Iya, ketahanannya. Makanya mungkin ya biar juga UMKM tetap maju dengan baik ya kan. Para pengrajin fiber tetap berjalan aja, nggak apa-apa bikin. Bijak sih dia, bijak. Nah, kita ngomongin ke belakang, kan depan udah semuanya nih. Ke belakang, ductile-nya. Bikin juga di bengkel sendiri. Oh bikin. Tapi apa? Lu ada patokannya kah? Pakai ductile apa atau apa gitu? Patokan gue saat itu Twin Cam GT. Oke. Twin Cam GT ductile. Nah itu yang gue lihat. Awalnya gue sempet pakai ductile tipis gitu. Ya yang kecil. Yang kecil. Yang karet, yang rubber gitu gue lihat. Kok kayak bukan ductile ya, kayak terlalu tipis gitu. Akhirnya gue custom bikin dari plat. Ya gini, yang gue jadi acuan punya Twin Cam GT waktu itu. Oke. Terus kayak sama lampu. Bukan lampu, emblem. Soluna itu yang versi Thailand asli di tengah bagasi, bukan di pojok kanan. Makanya gue taruh di tengah. Suka ada beberapa, Mas salah nempel tuh Mas emblemnya. Oh iya nggak apa-apa gue bilang. Biarnya salah. Emang yang di Thailand itu di tengah. Di tengah. Bukan di atas. Bukan di atas kanan. Oke, ini juga baru tahu ya. Sama kepanjangan Soluna apaan, Man? Kalau buat gue solusi nasional. gue juga sampai saat tadi itu taunya Soluna itu solusi nasional, ternyata bukan. Soluna itu kebanyakan matahari dan bulan. Bahasa Spanyol. Jadi kan siang dan malam. Kayak pagi sore. Malah jadi restoran ya kan ya. Matahari dan bulan. Kalau gue baca di Google ya tadi. Gitu. Jadi ini udah emblem segala macam nih, pokoknya lu mengacunya modifikasinya ke Soluna Thailand version. Nah, tadi lu sempat mention nih, kan kita body udah bahas semua nih. Lu sempat mention tadi masalah kaki-kaki custom. Apa yang lu custom di kaki-kakinya? Pertama, gua custom ya ini CD ya, buat 5. Pasti, buat 5. Terus kedua, kaki-kaki ini sebenarnya kan lagi posisi tinggi ya. Maksudnya tadinya gua lebih pendek dari ini, Wan. Gue nggak keras nggak apa, cuman karena rencananya gue pengen ke Cirebon, tapi belum tahu sih, ini baru wacana dari gue sendiri, makanya agak gue tinggiin. Karena maksudnya bukan gue nggak bisa jalan segitu, gue pengen apa ya? Pengen nyaman aja jadinya, nggak worry lah. Gitu loh. Karena gue pengen tetap pakai velg ini, tapi ke Cirebon tanggal 29. Ama? Itu kan ada acara grup 90-an. Yang Cirebon loh. Asik sih. Ya, cuman tadi gue bilang gue masih tentatif, cuman gue udah prepare sendiri aja sih. Nah, itu mangkok shock jadi gue naikin. Shock breaker custom, belakang juga sama. Mangkok naik? Mangkok, belakang kan dia nggak ada mangkok shock doang kan? Iya. Tapi tatakan yang di rumah bawa pernya itu dinaikin. Iya. Jadi travel jadi lebih banyak emang ya. Jadi mobil gue nggak bumpy, jadi tetap empuk. Ini semuanya custom berarti. Kalau kan belakang nih si Soluna ini kan permasalahannya cuma satu, Man. Dia kan fix. Iya, benar. Iya dong, nggak bisa tekuk, nggak bisa segala macam. Dengan pemilihan velg seperti ini, aman ya nggak gesrot ya? Nggak gesrot, karena itu tadi gua pada saat fitting itu gua fitment ET-nya kan memang ini pala 3 kan? 30? 32. 30? Iya 30. Bener. Lebar 8.
posisinya itu benar-benar tadi pas banget bibir. Makanya gue bilang pas dilipat di roll gitu, Pas masuknya. pas dia masuk. Iya benar. Dan Jadi makanya ban gue pakein profil ini supaya lebih narik. ini bannya berapa, Man? 205 40. 205 40. 2540 iya emang kuncian di 17 Iya, paling kuncian. tipis ya. Tapi tetap proporsional lah, maksudnya nggak terlalu, kan ada yang 195 juga tapi agak kurang bagus. Ada yang sampai narik jadi bibirnya gimana, ini enggak. Iya Gue benar, masih yang masih bagus lah, nariknya masih sopan iya lah. masih sopan. Jadi si naik mangkok, per custom, ini semuanya custom semua ya, mana kayak kakinya mana. Jadinya mobil lo tetap masih bisa pendek dan tetap enak karena momok melangkutkan dari si kaki-kaki dengan kaki fix belakang ini nih. Problemnya tuh keras lah belakangnya, kebanting-banting lah. Waktu gitu. awal-awal itu gue sebelum custom, kalau ngebanting keras, belakang tuh selalu depan empuk. Kayak ketinggalan deh belakangnya. Iya, belakangnya kayak gitu. gini, dok gitu. Nah akhirnya gue bilang gimana caranya gue mau empuk. Akhirnya dudukan itu harus naik kalau mau empuk. Jadi dia Travelnya lebih panjang. Travelnya lebih banyak, ya udah. Ya bener nih buat teman-teman yang lagi di rumah lagi nonton mungkin punya problem yang sama dengan platform mobil yang sama, boleh dicontek cara kerja Mas Firman, dinaikin tatakan per bawah untuk naik ke atas, dan yang di depannya mangkok shock atasnya itu dinaikin juga biar travelnya lebih panjang juga dengan per yang lebih pendek. Bener ya, Man? Bener. Nah, ngomongin masalah kaki-kaki kan tadi mungkin teman-teman nggak notice nih masalah si velgnya. Buat velgnya speknya gimana, Man? Speknya velg Brabus ring 17, lebar 8, ET-nya 30. 30, benar. Ini salah satu velg yang legendaris dari Brabus monoblok 3. Sebenarnya ada yang lebih legendaris lagi daripada ini, monoblok 3 3-piece. Iya, gue lagi nyari. Tapi di 18 teman-teman, nggak ada 17-nya. Iya, tapi gue lagi nyari. Kemarin kan ada ketemu. Nggak mau orang ya? Orangnya nggak mau. Lu Kan juga lu lewat. Lu juga emang brengsek. Dia juga teman-teman nih, mulutnya kadang-kadang parah aja ada orangnya. Ini orangnya. Udah ketawa aja. Tapi kan enaknya gitu. Zaman era itu tuh kita ngomong tuh orang. Zaman era itu emang lu tuh mesti kuat-kuat mental mah. Kalau nggak kuat mental ya selesai lu main. Bener. Kayak salah teman kita. Iya. Ada tuh. Iya. Udahlah kita nggak usah sebut. Itu cabut, nggak kuat. Ya kan nggak kuat. Terlalu mentalnya terganggu ya. Mental terganggu habis keluar karena lo pada sih yang pada jahat banget jadinya orang. Nggak jahat sih sebenarnya. Menggojlok sedikit lah. Karena kehidupan kan keras. Aduh lucu banget jawaban itu. Nah, kita udah ngomongin masalah kayak kaki, udah ngomongin masalah body. Kalau engine, Man, yang tadi lo bilang kan berarti lo turunin. Gue turunin. Lo refresh semuanya, porting, polish, triangle, semua segala macam. Itu gue lakuin di Garden Speed. Mas Takwa. Knalpot semua, Man, lu ganti atau gimana? Enggak, header gue standar. Tabung tengah gue standar, cuman hanya gue yang paling belakang ada tabung lagi kan tuh. Tabung itu resonatornya gue ganti. Karena kebetulan tailpipe gue pakai Lorenzer. Gue dapat brand new. Velg juga gue nih brand new. Velg brand new nih? Brand new. Boleh juga. Brand new gue beli baru. Jadi bapak-bapak nyimpen di dus gitu. Cuman harganya juga harga gitu. Harganya emang nggak waras harganya sih. Nggak waras jadinya. Cuman zaman dulu sih. Itu kan zaman era dulu gue ngerasain kayak mikir dulu kayak dapat 15 sama ban. Ceban juga dapat. Ceban, Man. Sama Ceban ban. 8.000 ban. Nah terus pada saat gue pas dia nawarin, gue nyari tuh lama nih velg. Pas ketemu dia bilang kalau mau syukur, nggak mau ya udah. Ya gue digituin, saya niatnya jual-jual enggak. Gue langsung kayak ya sulit sih kalau udah barang kayak gitu ya. Daripada gue kehilangan ini kan ya udah. Iya. Jadi mesin semua standar tapi refresh. Sama di porting ini semua gue ganti tuh. Radiator baru, exhaust fan baru. Gue tuh orangnya paling worry sama kayak benar, gitu. Itu penting banget sih. Itu yang memang kalau gue bilang tuh basicnya sih, Man, ya, untuk berkendara secara nyaman sih sebenarnya. Karena kan misalnya kita kendaraan mulus tapi mogok tengah jalan, overheat apa, repot. Gue juga yang repot. Kayak teman kita ya. Iya. Oh, teman kita sih nggak dibikin repot. Nggak, aja kita yang repot. Ya, teman-teman yang repot, dia mah dingin aja, dingin. Itu sahabat terbaik kita. Ya, Cielo, ya lu tau lah, lu pernah denger ceritanya di episode yang sebelumnya. Benar. Itu salah satu teman lama kita juga yang ya memang maksudnya kita cengenges dia mobilnya ngecun, tapi dia nggak pernah pikirin bagian itu. Iya, dia emang yang penting bisa glinding aja mobilnya, benar.
Nah, banget. body udah, kaki-kaki udah. Ini yang paling enak nih kita ngobrolin masalah interior, Man, yang terakhir, Man. Ya. Ya kan? Interior nih dengan dashboard barunya nih. Apa aja yang udah lu ganti di dalamnya selain si dashboard baru? Pertama gue pasang Horden belakang. ya. Kenapa nggak lu pasangin kere? Karena udah tutup nasi padang ya, udah nggak ada. Keren nasi padang tutup. Ya, jadi gue suka aja gaya pakai Zaman dulu lah zaman sering dulu kan, banget lah ya. Sekarang gini. Biar nggak usah diintip dari belakang. Iya, tapi kan karena dulu kan samping gelap, bisa jadi setir kiri. Temen gue dulu ada yang punya setir kiri ya. Goblok, Starlet setir kiri gue ya papasan. Allah, itu ya ampun bener-bener ya teman-teman ya, itu bencana sih buat gua jatuhnya ya. Gua lagi sama cewek, kebetulan cewek itu lagi bawa mobil gue. Duduklah dia di sebelah kanan, masuk ke dekat rumahnya, set. Gila yang gue papasan sama gue teman-teman ya kan. Dia, Advan sama Dewa. Ya Allah, itu gue kayak dapat bencana atau nggak, dibawa kaca semua. Gila tuh mobil setir kiri, astagfirullah. Abis itu sampai sekarang teman-teman pembahasannya itu ada kali 10. Karena gue tahun yang nggak lalu sengaja, lebih. nggak sengaja soalnya. Ya sengaja emang lu selalu nggak ganti sengaja. setir kiri, gue bilang. Itu bahaya loh teman-teman. Itu tuh kalau kita zaman dulu ya itu berbahaya banget. Karena kita kan sering banget ngider ya, sering banget ngider. Itu teman gue dulu, kalau teman-teman tahu tuh ada salah satu bubur karpet di radio dalam. Dan zaman dulu itu kita kemana-mana pasti pakai selalu mobil pakai itu. Iya. Gak ada tuh yang namanya pakai mobil standar segala macam. Jadi lu akan ke monitor nih, lu ada di mana. Di mana gitu. aja, betul. Salah satu teman gue lagi makan di situ sama perempuan, teman-teman ya kan. Set. Gue lagi dari arah Pondok Indah ngelihat teman anak-anak nih ada 3 mobil, 4 mobil. Wih, ada dia tuh. Puter balik semuanya. Dang, puter balik masuk situ. Set. Dia baru ketemu sekali sama tuh cewek. Masuk ke dalam restorannya, duduk di, kan dia pas di dia ada yang meja yang gede, meja yang gede. Duduk semuanya anak gini. Tanyain sama ceweknya, lu sayang gak sama dia? Udah mulai sayang belum? Ceweknya diem aja. Wah, dia belum sayang kayaknya sama lu. Abis itu makan bareng. Itu yang tadinya mau ngedeketin cewek nggak jadi, teman-teman, bubar semuanya. Dia yang bayar lagi. Dia yang bayar abis itu jadinya. Abis itu makan, set udah cabut udah. Kita cabut duluan. TD mau ngeraktir cewek dong, jadi akhirnya ngeraktir teman-teman banyak banget. Karena kalau nggak dibayar thanksin bareng sama perempuan soalnya ya kan. Ya Allah, itu sih akhirnya gagal lah. Kasihan tuh gara-gara gagal sih. Lo pada juga ya kan. Katanya dia sayang nggak lu sama dia? Ditanyain kayak gitu ya kan? Ya karena itu dulu kan mobil begini tuh dipakai emang daily. Iya daily lu kemanapun gitu ya. Gue dianterin sama mereka orang ini ke kampus, gue dimasukin ke dalam, ke dekat kelas gue. Itu juga sama dia orang nih, emang pada brengsek emang. Ya tapi ya gitu, karena kita kemana-mana deh ke mobil itu. Jadi emang udah identitas ya. Identitas. Misalnya mampir kemana ke pinggir gitu. Ngapain lu di sini lah? Udah emang susah. Gak bisa sembunyi. Nggak bisa bergerak terlalu bebas lah kalau udah pakai mobil kayak gini. Nah ngomongin masalah interior lagi nih Bang. Apa aja yang udah lu ganti di interior? Interior tadi kan dashboard baru itu ya. Nah terus gua segerin aja sih lampu-lampu, indikator segala macam. Lampu panel tuh gue soalnya itu yang bikin seger ya mana. Terus abis itu kebetulan karena gue pasang sunroof nih, sunroof. Jadi akhirnya mau nggak mau gue ngeritin plafon gue. Sunroof pakai apa man? Webasto Strimo. Jadi karena jok gue pakai, kebetulan nih jok juga gue ganti pakai Recaro yang mobility yang ininya senar. Mobility yang senar. Headrest itu ada beberapa macam teman-teman untuk Recaro, ada jaring, senar, jaring pendek, bantal, sama ada yang speaker. Betul. Iya kan? Pakarnya lah. Enggak lah, kalau itu gue cuma bisa ngeliatin doang tuh, kalau kayak gitu-gitu ya kan, senar, teng patah, ya kan. Jangan sampai. Panjang urusannya, panjang. Jangan sampai dong. Jadi itu gue pasangin jok Recaro, mobility, plafon, sunroof. Plafon gue samain nih sama aslinya. Jok belakang pun akhirnya gue mau nggak mau gue samain. Door trim pun gue samain motifnya. Jadi gue bordir Recaro lagi segala macam. Mas gue supaya nuansanya beda. Terus gue bikin karpet Brabus. Gue masukin temanya lah kayak zaman dulu. Iya kayak zaman dulu ya. Terus setir gue pakai Recaro juga. Setir Recaro ini enak banget sih ya. Enak banget sih, harganya juga sih. Ya Allah, lumayan sih harganya sih sekarang. Siapa lagi ya itu? Head unit gue pakai Blopang. Head unitnya menarik loh teman-teman. Head unitnya bentuknya jadul, tapi head unitnya itu udah lengkap dengan Bluetooth, dengan SD card, semua segala macam, AUX semua segala macam. Tapi bentuknya masih old school. Namanya Blopang apa? Bremen. Warnanya pun hijau.
Jadi gue baru banget ngomong sama Brami di hari Minggu kemarin saat gue lagi lihat di Instagram. Ini cakep banget nih head unit. Blopung ngeluarin baru. Blopung sama Continental. Iya. Continental yang warnanya orange atau kuning-kuningan untuk mobil Eropanya. Iya. Si Blopung ini warnanya hijau. Iya, tetap kayak dulu. Kayak mobil kan ada yang warnanya ember, ada yang warna Iya, hijau, dan iya. kebanyakan Toyota warna hijau, Hijau. ya kan? Nah ini balik lagi nih ke hijau. Balik lagi hijau. Jadi penampilannya seperti tahunnya, ya kan? Makanya ya gua taruh kaset. Jadi kalau orang yang apa dia ada tutupnya gitu kan. Gua taruh kaset seakan-akan itu sebenarnya kaset padahal Sebenarnya enggak. Enggak. Sebenarnya ada SD card sama si AUX di dalamnya, ya kan? Iya kan? Iya, terus gua pakai ini nih stick equalizer yang Blopung. Blopung Cobra. Blopung Cobra. Itu juga salah satu aksesoris yang belum sempat kesampaian sampai sekarang nih mobil gua. Karena kalau ditaruh di Estilo kayaknya agak gimana gitu ya. Enggak ini, Man. Iya, yang kemarin pas start rate gitu pengen banget pakai Blopung Cobra tapi gayanya nggak kayak gitu. Nah, gue sampai kekeh nih Blopung Cobra. Gue pengen pasang sama Cobra-cobranya. Tadi Piton, gue masih Malah. Piton. Tapi adanya Cobra, ya kan gue bingung. Jadi Cobra yang gue tekuk di situ. Iya, bener. Kalau miara Cobra kan agak bahaya ya, Man ya. Nah, terus gue pasangin prosesor. Jadi kalau zaman dulu kan power kan, maksudnya masih harus power yang gede-gede segala macam. Ini enggak, kebetulan gue kalau untuk audio, untuk di bagasi, gue pengen tetap fungsional gitu. Jadi original, tapi gue karpetin sama-sama inilah apa? Kayak standarnya. Kayak standarnya. Tapi gue kasih subwoofer aktif Di? bagasi. Iya. Ya, jadi nggak perlu bikin box audio kayak zaman dulu kosmetik, nggak perlu. Cuman Iya. gue pakai Lampu biru dong ngikutin Iya, budget. iya. Terus kalau nggak yang pakai kupu-kupu tau kan lu yang jedang-jedang Aduh, gitu. anjir. Zaman dulu kan, Anjir. zamannya Peter Jacobson. Iya, zaman-zaman waktu pas gua ngeliat di kontes Desa Unggul. Iya. Kijang bagasi Iya. kebuka Iya. jedor. Iya. Satu nasi padang, teman-teman Iya. restoran jatuh semua tuh Iya. nasi padang ya kan, belakang pas banget nih. Jadi di samping Desa Unggul tuh ada jalan buat motor atau jalan kaki gitu ya. Iya. Nah itu tuh tukang nasi padang, nah pas banget dia tuh dia gini nih, tang buka bagasi, Langsung dangdung. Jatuh. Ini pecah 15 kacanya, in one itu. iya kacanya pecah, udah gitu itu kan kalau nasi padang kan Iya, dijejerin gitu kan, dijejerin, kayak ya bener. udah tumpah semua. Jadi kalau makan tunjang bareng beling, nah itu tuh ya, suruh ganti. Orang nggak ada yang bisa dimakan jadinya, Iya. anjir bahaya sih. Itu. Sama orangnya budek sih jadinya setelah itu, beneran orangnya. Kalau dia tuh nyampingin angkot tuh Dia udah tutup sekarang aja, dia udah pergi udah nggak ada lagi. nyampingin angkot, kembalian receh yang diangkot itu tuh di mobil sebelahnya itu geter men, gara-gara mobilnya dia. Parah. Lu nggak mau kayak gitu gimana? Nggak. Enggak ya? Iya. Jadi gue yang udah itu sih prosesor, speaker gue gantiin semua, speaker full gue ganti. Tapi gue nggak mau ngerubah basic. Ya yang agak nonjol. Gue tetap gitu. di bagian Ya sesuai aja original. sama, Iya. sesuai aja nih sama standar mobilnya, Iya, tapi iya. kualitasnya Jadi nggak ditingkatkan. ada Twitter tambahan di atas, nggak ada. Gue nggak pakai gitu. Gue nggak Iya. mau. TV di luar gitu nggak ada. Nggak mau. Di kap mesin. Di kap mesin ada LCD 24 in dalam. Buka kap mesin LCD. Tapi kok rusak banget ya, mesin panas gila, malah ditaruh di Karena dalam. kan dulu pernah main FIFA malu di mobil. Iya, itu nggak baik sih, bener sih. Ini Jangan adalah dicontoh, jangan dicontoh ya teman-temannya. Gue kalau gue inget-inget hal itu ya, gue ya Allah untung gue nggak jatuh. Jadi waktu itu gue di Seringaji teman-teman dulu, sekarang udah nggak ada Seringaji Udah tutup. di sana nyuci nih pada nih, tapi waktu itu Iman baru banget pasang PS men Iya, di dalam, iya. ya kan? Jadi udah kayak ruang keluarga rumahnya sih, ada TV, ada PS gitu kan, ada ruang keluarga. Jadi akhirnya gue main lah di dalam. Tadi mobilnya mau dicuci, ya udah, jadi nyuci aja. Tadi sambil mobil nyala, sambil main di dalam, mobil naik. Di lift Itu yang masih X. lift yang silang bener. Iya, lift yang X gini. Lu kebayang gak lu kalau gue lagi main FIFA tiba-tiba man ke samping. Waduh, bahaya sih. Itu bener-bener ya, itu orangnya nyuci sampai ngeringin, itu gue masih main. Turun ke bawah gitu, ngevakum. Gue inget berarti Misi gue apa? bayar doang. Ya udah jalan masih main aja. Misi Mas, ya gitu masih. Gue bener-bener nggak ada otaknya sih ya zaman dulu ya. Ya. Nggak ada takut-takutnya kayak gitu, Nggak ya ada, udah nggak nggak apa-apa lah. Nggak Urusan apa-apa, aman-aman belakang lah, aja. pokoknya keamanan lu Iya, safety urusan belakangan. belakangan lah. Tapi kalau sekarang inget-inget sih gila sih, gue nggak bakal sih. Nggak mau ngulang lagi sih gue. Dengan beberapa lihat di sosial media gitu mobil jatuh di sana. Jatuh, Aduh, iya. kenapa jadi? Untung gua nggak jatuh waktu itu sama Iman. Nggak mau bikin lain, nggak ada PS gitu man. Nggak ya. Udah gini aja cukup. Gini aja cukup ya. Cukup. Benar-benar. Tapi gini sih man. Jadi mobil lu bener-bener. Karena beberapa kali temen gue tuh fotoin mobil lu. Temen lu ya mas gitu. Ya udah catchy sih mobil ini dengan gaya seperti ini. Ya gue berharap sih dengan gaya seperti ini nih bisa jadi salah satu
pilihan juga buat teman-teman yang di rumah gitu loh dengan gaya baut 5 kayak gini. Karena penampakan mobil kayak gini nih sangat enak dilihat loh. Dan sebenarnya kalau ngomongin masalah tuner, ya kan tuner ya, ada beberapa velg standar Mercy yang memang cakep. Cakep banyak kalau kok, dipakai banyak sebenarnya. gitu loh. Maksudnya nggak yang harus nggak harus yang mahal-mahal banget enggak, gitu. banyak, Kalau udah banyak. Mono 3 udah mulai nggak ini lah, mulai nggak waras lah ya Ini otaknya. maksudnya ini kan soal Harganya. selera kan. Cuman Iya. banyak banget yang bagus, maksudnya ya nggak harus benar yang lo bilang. Nggak semua tuh harus mahal. Betul. Yang ditambah ya banyak. Mix and match-nya aja sih man yang bener. penting, ya kan konsepnya aja ya kan. Nah, karena kita udah ngomongin semuanya nih man tentang cerita lo dengan Soluna ini, cerita kenapa lo milih mobil ini dengan modifikasinya apa aja yang udah lo ganti. Oh, semua. satu lagi. Gue pasangin lampu ini. Gue pasangin apar. Gue pasangin apar. Kalau kebakaran. Gue apar kebakaran yang 0,5 itu yang kecil. Terus gue pasang buat emergency yang sana. Oh, si ini apa namanya? Apa sih itu? Aduh. Ya memang sih udah eranya nggak masuk, cuman Karena itu emang buat sebenarnya kalau buat lo tersesat di gunung gitu sih man, Iya. mungkin lo pakai gunung nanti ke Cirebon gitu kalau misalnya lagi gitu. nggak, kalau gue berubah setir kiri gue butuh pertolongan man. Oh enggak lah, setir kiri lo bangke juga yang ini orangnya bangke. Nah, orang ini benar-benar gitu, itu bercandaan itu sampai sekarang lagi teman-teman lo bayangin ya. Itu udah 10 tahun lebih loh gue ke gap itu tuh. Gila gue bilang ya Allah kenapa gue mesti ketemu nyaman ini orang ya dengan segitu banyaknya teman gue kenapa mesti nyaman ini orang ketemunya gitu loh. Yang nggak bisa ditahan itu mulutnya nggak bisa gitu ditahan. Itu habis itu nongkrong gila kemarin gue ketemu. Waduh gitu. Jadi langsung tuh semuanya tahu gitu gara-gara dia nih kampret. Gue habis tuh Starlet setir kiri itu sampai kemarin Dewa Arthur gua foto Starlet gue dia cuma ngomong ini Starlet yang setir kiri itu. Gila banget gue bilang masih inget lo bangke lo gue bilang. Gak bisa gue lupa sampai sekarang. Jalanannya pun gue masih ingat. Iya, udah nggak usah dibahas panjang. Nah orang yang nonton, jangan bahaya. Gitu. Terus jadi ini udah semuanya kita bahas. Oh, retrack. Oh ini retrack. Retrack bareng sama kunci. Terus, oh iya gue pasang ini juga. Kebetulan gue pasang Clifford. Iya ini alarmnya dia agak sombong sih emang. Jadi nyalain mesin bisa dari jauh. enggak dari manapun, maksudnya kayak Saya kayak lu di PIM gitu di lantai 3 nyalain di kayak parkiran. dari sini nih, misalnya kita ke Citos, ya udah nggak hidup dia. Minta dibawain orang gitu. Anjing. Nggak gitu juga Wan, nyeraknya. Kalau masih jadi hidup sih bahaya emang ya. Bahaya. Maling. Ini coba kalau mau apa yang ngomongnya? Demo nyalain mobil pakai remote coba man. Canggih Retrack. Matiin gas 2000 ngeng gitu bisa nggak? Nah, nanti gue masuk dulu ya ke dalam. Gue biasanya. Oh ini kalau mobil hidup jadi listriknya kan tutup. Ini kan gue kunci. Dia kan. Oh. Coba matiin. Kalau gue Belum. udah. Oh, ya betul ya. Nah nanti dia pas ngidup kalau buka retrack kontak on langsung retracknya bareng. No, ini juga tutup nih jadinya sekarang. Tutup sekarang, gitu. Iya. Kalau kontak on, cekrek, listriknya kebuka. Iya. Jadi kan. Nah udah. Jumawa emang dia kalau alarmnya Jumawa karena selalu dinyalain tuh alarmnya. Enggak, bukan. Gue bingung dia suruh gue bisu nggak mau dia. Bisu. Tolong bisu. Tapi ini alarm ini favorit banget dari zaman dulu. Dia ada Clifford, ada Viper. Iya kan ada Viper, ada dua pokoknya yang ada suara robotnya lah. Tapi kalau Viper ada suara ngomong Viper, apa ada Vipernya gitu? Iya, Viper arm, Viper disarm gitu. Kalau arm dia lagi ngunci, kalau disarm dia lagi ngebuka. Nah, kenapa gue Clifford? Karena menurut gue ya legend kalau ya makanya gue maunya yang Ya karena zaman dulu pun makanya Clifford. Yang gaya-gaya 2000-an atau 90-an ya. Man, sama yang gue sebenarnya yang paling satu yang gue tanya ini. Kenapa lu nggak pakai wiper Pesio? Wiper Pesio ada di rumah. Kanan-kanan zaman dulu kan kita pakai kan. Kanan-kanan. Jadi kalau lu datang ke tempat Pesio nyari wiper Pesio cuma ada kiri doang. Iya, betul. Karena kanannya habis Kanannya habis semuanya diborong. Betul. Kanan-kanan. Jadi lu nggak pakai kanan kiri, kanan-kanan jadinya. Karena yang kanannya itu ada selangnya. Betul. Ada selangnya, ada buat selangnya. si airnya. Ya dulu sampai kadang-kadang bracketnya kalau udah pada patah diikat pakai insulok. Iya, karena wipernya mahal. Wipernya saat itu mahal. kan, gitu. Dan belinya kanan-kanan. Nah gitu. sekarang susah barang Iwan, udah nggak ada. Nah gue mesti nyimpan. Nah itu berarti Pesio itu berarti nggak ada wipernya dong sekarang? Dia udah nggak pakai itu lagi. Pasang jet washer jadi kayak gantian dia ngikutin mobil Jepang. Jet washer. Bolongin ya kamu sini ya. Bolongin aja dibanding gue ribet nih nyari wiper ya kan. Ya udah. Tinggal satu kiri dong. Iya, kini mah jadi nggak ada apa-apanya doang, bener. Nah, Man, ini pertanyaan terakhir nih, Man. Setelah lo jadi mobil lo kayak gini,
Nextnya mau apain mobil nih? Gua sih punya plan, kalau sementara ini sih belum, tapi plan ke depan tadi gue pengen ganti warna lagi sih. Apa? Silver. Ini udah silver Malah tempe. jadi nggak ada perubahan jadinya ya. Rencananya mungkin pink kali ya. Oh iya, amin. Ya oke, beler lu. Mungkin kalau gue jujur gue kepikiran sih antara Boston Green, greennya Porsche, yang hijaunya Porsche, atau enggak ya gue sih masih kepengen hijau itu sih. Atau Hijau kenapa? itu, Man? Iya, warna hijau itu. Soalnya menurut gue warnanya soft, gue suka yang soft gitu. Iya. Gitu. Iya sih. Coba nanti kita lihat ya teman-teman ya, gimana penampakan Boston Green di mobil soalnya Mas Firman kalau jadi. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngikutin bisa langsung follow Instagramnya biar bisa ngeliat di mobil saat nanti di aplikasikan warna Boston Green kayak gimana. Dan buat teman-teman yang lagi nyari bengkel ataupun apa bisa langsung follow Instagram Fix Garage juga ya, Man ya. Ya. Buat nanti bisa ngobrol sama Mas Firman kalau bisa untuk ngobrol-ngobrol juga buat tukar pikiran mungkin mau bangun mobilnya atau mau bikin Soluna yang mirip-mirip kayak gini juga bisa langsung Bisa atau Mungkin telepon ke maksudnya. halo BCA atau malah call jadi halo center. BCA call center anjir. Saya mau nanya bangun mobil nih, saya nggak ngerti sih betulan ya Pak ya gitu ya kan. Nah buat teman-teman yang lagi nonton nih jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe dan like gratis. Betul, bener tuh ya kan, subscribe sama like kan gratis, jadi jangan lupa di subscribe, like, sama share juga ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang punya Soluna, nggak Solunanya kurang bagus, ngeliat Mas Firman ini jadi terinspirasi buat ngasih tahu ke teman kalian, bisa langsung Monggo, di-share. silakan. Ya nggak? Betul. Sama buat komen aja nih, buat teman-teman yang mau ngasih masukan, ngasih Ya. input, ngasih info ataupun atau malah ngasih misalnya siapa lagi yang mau diundang karena ini kan kemarin banyak banget yang Soluna Mas Firman. Ini ada gue undang, coba kalian tulis aja di komen apa yang mau kalian, siapa yang mau kalian undang ataupun gimana enaknya atau input-input dari kalian untuk YouTube kita karena yang mau kita hibur tuh kalian, jadi kita harus denger inputan dari kalian gitu. Jadi dari kalian untuk kalian. Bisa gila, mantap ya kan. Nah buat teman-teman juga yang lagi cari merchandise official dari Dielit Indonesia bisa langsung cek ke Dielit Brand, yaitu adanya di Tokopedia dan Shopee Dielit Indonesia. Bisa langsung cek barang-barangnya buat langsung di check out teman-teman karena edisinya terbatas dan jangan sampai kehabisan lagi gitu. Sama gue sekalian nih buat ngingetin untuk terakhir kalinya di bulan Februari tanggal 4 sama 5 Februari tahun 2023 itu kita akan ada Elite Showcase. Jadi teman-teman langsung tandanya kalendernya, minta libur kalau yang lagi kerja tanggal segitu ya kan buat datang ke Elite Showcase 2023 karena kita udah vakum dari 2019. Jadi mudah-mudahan insya Allah akan bakalan lebih bagus dari 2019. Nggak kebayang sih ininya sih, crowdnya bakal kayak gimana. Mudah-mudahan ya. Dan buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung cek ke Instagram Elite dan baca di bio-nya. Ada gimana cara daftarnya dan link-linknya. Bisa langsung cek ke linknya dan langsung daftar aja mobil kalian gitu. Oke? Man, sekali lagi thank you Man ya. Udah mampir nih, sukses terus buat semua bisnisnya. Amin. Lo Terima juga kasih banyak. buat semua tim Dielit semua juga sukses. Terima terus, kasih sehat. banyak Man dan terima kasih lo udah datang dengan segala kesibukannya. Sama-sama Wan. Dengan segala kebiusannya. Akhirnya datang juga dia ke sini ya kan untuk ngobrol bersama Solunanya ya kan. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa tonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.